11 SMK Tunas Harapan Pati. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan memberikan materi di bab 8 part ketiga. Di bab 8 part ketiga ini masih di peluang ya. Kemarin tentang kaidah penjajahan dan peluang. Nah, kaidah penjajahan sudah selesai sampai dengan part 2. Untuk part ketiganya kita langsung ke peluang. Oke, kita perhatikan sama-sama ya. Di sini untuk peluang ada yang harus kamu kenal tentang ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian. Misalkan kejadian sebuah mata uang yang dilempar, mata uang logam ya, dilempar. Kalau nggak munculnya angka, ya gambar. Berarti ada berapa kemungkinan yang muncul? Ada 2. Berarti ruang sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Titik sampel yang namanya titik sampel itu adalah angka. Angka ini adalah titik sampel. Gambar juga titik sampel. Jadi ruang sampel itu terdiri dari titik-titik sampel. Gitu ya, dari suatu kejadian. Sedangkan dan yang contoh yang kedua, di sini adalah 3 buah mata uang yang dilempar. Nah, sekarang 3 mata uang. Kalau nggak ketiganya angka semua, ya 2 angka, 1 gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, dan seterusnya sampai dengan dia gambar. Ada berapa? 8 kemungkinan yang muncul di 3 buah mata uang logam yang dilempar. Contoh yang ketiga yaitu seperangkat kartu bridge atau remi. Dia ada 52 kemungkinan yang muncul. Kenapa? Karena kartu hati ada 13, kartu wajib ada 13, waru ada 13, dan keriting juga ada 13. Jumlahnya ada 52. Gitu. Nah, sebuah dadu yang dilambungkan. Dadu yang dilambungkan itu kemungkinan yang muncul kalau nggak angka 1, 2, 3 sampai dengan dia adalah 6. Nggak ada 7 kan? Cukup 6. Ya nggak? Dadu dilempar ada 6 kemungkinan yang muncul. Begitu. Selanjutnya, peluang itu sendiri. Bagaimana kita untuk mencari peluang suatu kejadian? Rumusnya adalah peluang suatu kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Nah, nilai dari peluang atau PA singkatnya itu adalah kisaran antara 0 sampai dengan 1. Jadi nilai dari peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi nilainya pasti pecahan. Kurang dari 1 atau lebih dari 0. Contohnya, 2 buah dadu yang dilambungkan bersama-sama, tentukan peluang munculnya. Yang pertama mata dadu prima pada dadu pertama, yang dadu kedua mata dadu genap. Gimana caranya? Caranya kita mencari NS-nya dulu atau banyaknya ruang sampel dulu dari suatu kejadian, yaitu 2 buah dadu yang dilambungkan. Berarti berapa banyak muncul kemungkinan yang muncul dari 2 dadu yang dilempar atau dilambungkan. Kalau nggak nilainya angka antara angka 11, ya 12, ya 13, 14 sampai 16. Kalau nggak 21, 22, 23 dan seterusnya. Kalau nggak 31, 32, 33 dan seterusnya. Ada berapakah itu? Ada 36 yang muncul. Sekarang tentukan kejadiannya, yaitu mata dadu prima pada dadu pertama dan mata dadu genap pada dadu kedua. Berarti A itu adalah kejadian munculnya mata dadu prima dan mata dadu genap pada kedua. Caranya, prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan bisa dibagi hanya 2, yaitu 1 dan dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, nih saya buat catatan. Prima adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1. Lebih dari 1 berarti 2 dan seterusnya kan. Dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu antara 1 dan bilangan itu sendiri. Selanjutnya kalau lebih dari 1 berarti 2. 2 bagi 1, 2. Bisa kan? 2 bagi bilangan itu sendiri yaitu 2. 2 bagi 2 adalah 1. Ada yang lain lagi yang bisa dibagi? Tidak ada. Berarti cuma 2 faktor pembagi, itu bilangan prima. 3 juga begitu. 4. Kenapa 4? Enggak. 4 bisa dibagi 1 bisa, 4 dibagi bilangan itu sendiri yaitu 4 itu bisa, tapi 4 bagi 2 bisa juga. Berarti tidak hanya 2 faktor pembagi, makanya 4 tidak diikutkan di bilangan prima. Jadi yang diikutkan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21,
3 dan seterusnya. 21 enggak ya, 23 dan seterusnya. Itu adalah bilangan prima. Sekarang mata dadu bilangan prima yang pertama itu bilangan prima itu 2, 3, 5. Nah, karena dadu itu sampai dengan 6, 7 berarti tidak diikutkan gitu ya. Sekarang mata dadu yang kedua yaitu bilangan genap. Berarti 2, 2, 2. Ada 4 juga, berarti 2, 3, 5, 4, 4, 4, 2, 3, 5, 6, 6, 6. Jadi ada berapakah yang muncul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kejadian yang muncul. Jadi NA nya ada 9, NS nya 36. Di sederhanaan 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 adalah 4. Hasil peluangnya kejadian tadi munculnya mata dadu pertama prima dan mata dadu kedua genap adalah 1/4. Mudah ya. Sekarang contohnya yang peluang kejadian yang B. Dua buah mata dadu yang dilambungkan bersama-sama, tentukan peluang munculnya jumlah dua mata dadu adalah 7. Jadi kalau dari dua angka dadu tersebut yaitu jumlah itu hasilnya 7. Sama ya, NS nya yaitu 36, A nya adalah kejadian muncul dua mata dadu berjumlah 7. Ada berapakah itu? 1 dan 6 sama dengan 7. 1 tambah 6 7. Habis 1 kalian harus mengurutkan dari angka pertama dulu, kemudian 2 bisa nggak ditambah berapa? Bisa 7. 5 2 tambah 5 7. 3 ada nggak? 3 tambah 4 7. 4 tambah 3 7. 5 tambah 2 7. 6 tambah 1 7. Nah, nggak ada lagi ya. Udah, berarti ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6, NA nya ada 6. Karena NA 6, maka peluang kejadiannya adalah NA per NS 6/36. 6 bagi 6 1, 36 bagi 6 6. Jadi peluang kejadiannya adalah 1/6. Nggak nyampe 1 ya, kisarannya adalah 0 sampai dengan 1. Ini 1/6, berarti betul. Gitu cara ngeceknya. Kemudian untuk yang kedua, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Diambil 2 bola sekaligus. Berapakah peluang bola yang terambil keduanya merah? Yang A, kita lihat ada di kaleng kotak itu berisi 5 merah dan 3 putih. Selanjutnya diambil 2 bola sekaligus ya kan. Berarti NS nya 8 bola diambil 2, berarti kita pakai cara kombinasi 8C2. Kalau kombinasi berarti rumusnya 8 faktorial per 8 dikurangi 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial, atau dibalik boleh. 8 faktorial per 2 faktorial dulu dikali 8 kurangi 2 faktorial. Jadi 8, 7, 6, berhenti di 6. Kenapa? Karena 8 kurangi 2 adalah 6. Bisa dicoret, tinggal dibagi 2. 8, 7, 2 kali 1, 8 bagi 2, 4. 4 kali 7 adalah 28, bagi 1 adalah 28. Ini adalah NS nya, ruang sampelnya. Sekarang kejadian A nya, yaitu keduanya merah. Dua-duanya yang diambil itu adalah merah. Berarti karena merah adalah jumlahnya adalah 5, berarti 5 diambil 2, yaitu 5C2, hasilnya adalah 10. Kalau 2, nah sekarang yang contoh B coba ya. Di sini yang diambil adalah 1 bola merah dan 1 bola putih. NS nya sama 28. Kejadiannya adalah 1 bola merah dan 1 bola putih. Kenapa 1 merah 1 putih? Karena yang diambil adalah 2 bola sekaligus, berarti 1 merah 1 putih, berarti 5 diambil 1, 5C1. Karena dan berarti nanti hasilnya adalah dikali ya, karena dan berarti hasilnya nanti dikali. Merah berarti 5C1 dikali dengan 3C1 gitu ya. Kalau misalkan diambil 3 bola sekaligus, 1 merah 2 putih, berarti 5C1 3C2 gitu caranya ya. Nah karena ini 1 berarti 5C1 3C1. Sedangkan kalau 5 kombinasi 1 pasti hasilnya 5, 3 kombinasi 1 hasilnya pasti 3. Ini detailnya, tapi kalau kalian udah latihan pasti sudah tahu kalau dikombinasikan dengan 1 pasti hasilnya bilang itu sendiri. Tinggal dikali hasilnya 15. Peluangnya berarti 15/28 gitu ya.
Selanjutnya untuk frekuensi harapan, rumusnya adalah N kali peluang kejadian. N adalah banyaknya percobaan, ada berapa kali percobaan, biasanya di soal seperti itu. Itu adalah frekuensi harapan dari suatu kejadian A. Contoh, pada pelemparan 3 keping uang logam sebanyak 120 kali, jadi ada 120 percobaan. N-nya adalah 120 percobaan. 3 keping dilempar sebanyak 120 kali ada. Nah, sedangkan 3 keping dalam sekali percobaan ada berapakah NA-nya? Ada 3. Kalau enggak A, G, 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 A, G, 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 A. Ya. Karena kenapa cuma 3 aja? Karena yang ditanyakan adalah kejadian munculnya 2 gambar. Kita lihat dulu NS-nya ya, harus cari NS-nya dulu. Ada 8, kenapa? Karena ada 3, 2 pangkat 3, atau kita cari satu-satu. 3 keping, kalau nggak ketiga-tiganya A, kedua berarti angka-angka gambar, kemudian angka gambar angka sampai dengan gambar-gambar, ada 8. Nah, sekarang kejadian A ada kejadian munculnya 2 gambar. Dari sini ada yang ada 2 gambar adalah AGG, GAG, dan GGA, ada 3. Jadi peluang kejadian munculnya ada 3. Peluangnya berarti 3/8 ya. Karena banyaknya frekuensi harapan itu cuman disuruh mencari peluang, kemudian dikalikan dengan banyaknya berapa kali percobaan. Ada 120, berarti 120 kali 3/8, hasilnya adalah 45. Nah, gampang sekali ya untuk peluang kali ini. Sekarang kita ke contoh. Ini adalah nanti yang akan saya buat kuis, entah itu ada 10 ke 10 puluhnya yang saya buat kuis, atau 3 diantaranya, atau 4 diantaranya, atau 5 diantaranya, atau 6 diantaranya, dan seterusnya. Jadi kita perhatikan, dikerjakan di buku catatan sambil mencatat. Ini dikerjakan, ditanyakan mumpung belum kuis, ditanyakan bila belum jelas gitu ya. Misalnya di sampel 1 dulu ya. Di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola putih dan 3 bola merah. Diambil 1 bola secara acak. Peluang terambilnya bola warna putih. Nah, kita ada 6P dan 3M. Diambil 1 bola secara acak. 1 bola aja. Terambilnya berwarna putih. Berarti NS-nya berapa? 6 tambah 3 adalah 9. 9 diambil 1, berarti 9C1, berarti NS-nya ada 9 ya. Kemudian peluangnya berarti A, peluang kejadian A berwarna putih, berarti 6 diambil 1, 6C1 itu 6. Peluangnya ada, NA-nya ada 6, NA per NS berarti 6/9, hasilnya berapa gitu, dan seterusnya. Dicoba sendiri ya. Semoga bermanfaat. Ditanyakan jika ada yang belum jelas. Selamat untuk berproses. Terima kasih. Semangat terus.